kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang dicintai Tuhan dan yang diberkati senantiasa. Amin. Amin dong, amin. Ya, amin. Apa kabar hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Harapan dan doa saya, saudara semua dalam keadaan yang sukacita, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Mari saudara, hari ini tanggal 6 April 2022, mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja dan seluruh aktivitas kita. Kita mau berdoa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa tidak pernah berkesudahan, tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Kami ada hari ini itu karena Tuhan yang adakan. Kalau bukan Tuhan kami tidak ada lagi hari ini. Terpujilah Engkau sebelum kami masuki dunia kerja dan seluruh tanggung jawab kami hari ini. Kami datang kepadamu. Engkau adalah kehidupan kami. Kami membutuhkan Tuhan. Kami mau mohon perlindungan Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kami hari ini. Karena itu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita siapkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 12, 13, 14 dan 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas segalanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, rumah tangga yang bahagia adalah dambaan setiap pasangan yang sudah menikah. Betul? Rumah tangga yang bahagia tentu tidak dapat terjadi tanpa adanya proses dan pembelajaran dari masing-masing pasangan. Hal ini dikarenakan kebahagiaan dalam rumah tangga bukanlah sebagai hasil yang tiba-tiba, melainkan tahapan demi tahapan yang membutuhkan jatuh bangunnya usaha tersebut. Nah, iman Kristen mengajarkan agar manusia yang menikah hendaknya mengurus keluarganya agar tercipta rumah tangga yang bahagia dan diberkati. Tentu bukan hal yang mudah, saudara. Namun juga bukan berarti tidak bisa. Yang jelas rumah tangga bahagia adalah proses yang berkelanjutan dan harus dipertahankan. Bukan sekali tercapai dan selesai. Tetapi terus-menerus akan ada di setiap pasangan. Banyak yang mengatakan bahwa jika ingin rumah tangga bahagia, maka para istri harus selalu dibahagiakan oleh sang suami. Enak di istri dong. Haleluya. Jika istri bersedih, itu disebabkan karena kesalahan dari pasangannya yang tidak bisa membuatnya bahagia. Oh,
Nah, hal tersebut bukan sebuah anggapan yang salah sebetulnya ya. Artinya bukan salah semua. Karena memang sudah kewajiban bagi para suami untuk senantiasa bersikap demikian terhadap istrinya. Ya alasannya ya karena suami adalah imam, ya kan? Suami adalah kepala dalam sebuah rumah tangga. Tetapi dengar baik saudara, rasa bahagia yang hadir dalam rumah tangga itu tidak hanya diciptakan oleh para suami tentunya. Melainkan juga dari peran istri melalui ketaatan serta kebaikan dalam dirinya. Betul? Nah, karena itu ya kita harus memperhatikan hal ini, sebab jika standar kebahagiaan sebuah rumah tangga dipatok hanya berdasarkan apa yang suami berikan, maka sebagai istri akan mudah kecewa jika yang telah pasangan beri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sejatinya kebahagiaan dalam hati itu harus bisa kita capai sendiri. Tidak bergantung pada diri pasangan kita, tidak bergantung pada keadaan. Rasa bahagia itu adalah sebuah keputusan. Rumus bahagia pada rumah tangga ada pada hati yang penuh ucapan syukur dan jiwa yang penuh dengan kesabaran. Bersyukur atas setiap kelebihan dan kekurangan pasangan, serta bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan. Sabar untuk melewati semua fase kehidupan rumah tangga sebagai dinamika, ya kan? Tentu harus dilalui dengan ucapan syukur. Nah, ada banyak niat yang dimiliki setiap orang untuk berumah tangga. Ada yang sekedar karena cinta manusia, ada yang karena harta, ada yang karena prestis dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam niat atau motivasi yang dimiliki setiap orang untuk menikah atau berumah tangga. Tentu saja kita sebagai orang percaya harus menjalankan rumah tangga atas niat, karena itu adalah perintah atau firman Allah. Sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dan dengan segala isinya, telah menciptakan juga manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan telah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, dan Allah menciptakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu Alkitab menulis laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, demikian Alkitab katakan. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri adalah suatu rahasia yang besar yang menghubungkan Kristus dengan jemaatnya. Oleh sebab itu, pernikahan itu wajib dijunjung tinggi, dan suami istri harus hidup dengan syukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan menyatakan bahwa oleh dosa dosa, maka perkawinan diperhadapkan pada kesukaran, kedukaan, pergumulan, dan pencobaan. Namun demikian, Kristus telah menempatkan bahwa perkawinan orang beriman dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin kebahagiaan serta keselamatan bagi mereka yang setia kepadanya.
yang bertekun dalam doa dan pemahaman firman Tuhan. Sebab itu dikatakan, hai istri-istri. Ya, gak boleh bilang istri-istri, berarti banyak istri dong. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman Allah, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kekuatanmu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Sudah bisa baca itu di 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan kekal. Dalam kasihmu satu akan yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai pada kesudahan zaman. Untuk itu, menjalankan rumah tangga tentu saja bagian dari komitmen, karena di dalamnya suami istri bisa saling membangun, mengingatkan, mensupport, menghasilkan keturunan, dan lain sebagainya. Kita mungkin telah dibuat kecewa, tapi kita tetap bisa memilih untuk bahagia tatkala hati kita bergantung hanya kepada Allah saja. Saat kita penuh harap kepadanya, yakinlah saudara, Allah akan mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita semua. Suami dan istri dalam rumah tangga masing-masing memiliki fungsi tersendiri, karakter yang berbeda, dan juga latar belakang yang bermacam-macam. Untuk itu, dalam rumah tangga yang ingin bahagia, tentu saja harus saling percaya, saling mau mengerti apa maunya, memahami dan menutupi kekurangan. Setiap perbedaan dan kekurangan maka tidaklah harus menjadi perbedaan dan menjadi hal yang membuat pertikaian, apalagi perceraian. Masing-masing kekurangan harus ditutupi dengan kelebihan masing-masing. Tidak ada pasangan yang sempurna, dan tidak ada pula rumah tangga yang pasti saling bahagia atau paling sempurna. Tidak ada rumah tangga yang paling bahagia atau paling sempurna. Karena itu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan ini nasihat firman Tuhan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, hari ini 25 tahun saya berumah tangga bersama istri saya. Kami dikaruniai 5 orang anak, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya bisa tegaskan bahwa adalah bohong kalau rumah tangga tidak ada masalah. Iya, dalam berumah tangga banyak fase telah kami lewati, dan saya melihat itu sebagai dinamika dalam berumah tangga. Saya katakan tadi bahwa kebahagiaan itu adalah keputusan, bukan keadaan, bukan situasi. Di tengah situasi yang menurut orang dunia tidak bahagia, kita bisa mengambil keputusan untuk bahagia. Kami pernah diproses oleh Tuhan dengan ekonomi yang morat-marit, ya kan, bahkan terpuruk. Iya, kami sudah juga mengalami bagaimana kami tidak punya tempat tinggal, numpang kepada rumah orang, pindah dari kota yang satu ke kota yang lain.
dari daerah satu ke daerah yang lain. Kami juga sudah pernah melewati bagaimana kami tinggal di garasi, dipinjamin garasi. Iya, kami sudah lalui semuanya. Kami sudah melalui bagaimana kami tidak bisa beli susu untuk anak yang butuh susu. Saat itu kami hijrah ke Jakarta tahun 99 ya, dari Manado. Saya tidak punya tempat tinggal yang tetap, saya tidak punya tempat pelayanan, tidak ada pekerjaan. Tetapi hanya dengan modal iman. Jangan ikuti saya saudara ya. Kalau saudara ikuti ya karena panggilan itu juga berbeda ya. Saya lewati semua. Ya, setiap kali anak minta susu kami kasih apa? Susu teh merah. Ya, teh. Kami bilang ini susu merah. Ya, diminumlah sama dia. Tapi satu saat dia katakan bahwa sudah bosan susu merah, minta susu putih atau susu coklat. Kami nggak bisa bikin apa-apa kecuali hanya berseru kepada Tuhan dengan air mata yang menetes, saudara. Itu sudah kami lewati semuanya. Ya, kami numpang di rumah orang dan itu hanya di garasi. Ya, bisa ngontrak tempat, ya rumah kecil. Sampai hari ini juga rumah saya kecil, saudara. Tapi puji Tuhan, kami tetap mengambil keputusan untuk bahagia dalam berumah tangga dan sudah 25 tahun. Hari ini 6 April 2022. Saya menikah 6 April 1997. Puji Tuhan, semua Tuhan buat indah pada waktunya. Dan tentunya kami, saya, istri dan anak-anak hanya berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab katakan tidak ada dasar untuk berharap. Ya kan? Kalau melihat kondisi saat itu ya bisa drop iman, hati bisa drop. Tapi kami hanya memandang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saya bisa bersuka cita bersama istri dan anak-anak. Kami sudah dipelihara Tuhan 25 tahun berumah tangga. Saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network. Doakan kami, rumah tangga kami. Sebab melayani Tuhan itu ya saudara harus juga dibarengi dengan kehidupan rumah tangga yang baik. Jangan sampai orang melayani Tuhan tapi kehidupan rumah tangganya nggak beres. Kan tidak menjadi teladan ya, tapi menjadi apa? Batu sandungan. Nah, saudara doakan supaya rumah tangga kami bisa tetap harmonis, bahagia. Sekali lagi, bahagia adalah keputusan. Hati saya bersama istri ambil keputusan untuk tetap bahagia di tengah ketidakbahagiaan, di tengah ketidakpastian, di tengah kesukaran, di tengah situasi atau hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Kami tetap berkomitmen ambil keputusan untuk tetap bahagia karena bersama Yesus kami pasti bahagia. Terima kasih saudara untuk perhatian saudara, doa, dan terus dukung channel Galilea Network, juga seluruh pelayanan yang saya lakukan. Kita saling mendoakan. Saya butuh doa dari saudara, ya saya juga berdoa untuk saudara. Jadi kita saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba boleh menikmati 25 tahun Engkau pelihara rumah tangga. Hamba percaya bahwa Engkau yang memulai dan Engkau akan terus menolong, mengerjakan sampai kami dipisahkan oleh maut. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus menerus dalam kehidupan kami. Biarlah cinta mula-mula akan tetap kami miliki sebagai pasangan suami istri. Dan terima kasih Engkau telah memberikan 5 anak untuk kami boleh besarkan. Semua adalah pemberian Tuhan. Dan biarlah anak-anak hamba adalah anak-anak yang
sukses, punya masa depan yang baik. Hamba tidak punya banyak uang untuk masa depan mereka, tapi hamba punya Tuhan yang berotoritas atas masa depan mereka. Hamba percaya rancangan Tuhan bagi anak-anak hamba adalah rancangan damai sejahtera dan kesuksesan. Itu yang Tuhan berikan, masa depan yang baik. Berkati juga seluruh subscriber Galilea Network dan seluruh sahabat Galilea. Pasangan suami istri, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak, mantu cucu mereka semuanya diberkati. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada